Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera bagi rekan-rekan yang beragama lain. Di malam hari ini, Alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun tidak lengkap ya, karena beberapa rekan-rekan kita itu tadi sudah mengajukan izin karena mereka masih apa namanya bekerja, ada yang juga kondisinya masih mati lampu. Tetapi alhamdulillah itu adalah tujuan kita mengadakan kelas online dengan adanya apa namanya aplikasi personal assistant system yang sudah saya kenalkan. Itu justru akan membantu Anda pada saat proses belajar mengajar itu Anda ada ketertinggalan seperti ini. Jadi izin tidak ada masuk. Jadi tidak akan ada siswa yang tertinggal. Jadi dengan adanya personal assistant system, semua materi itu bisa diakses, terus kemudian videonya itu bisa diulang-ulang. Jadi memungkinkan Anda itu jika ada kesibukan atau waktu yang kurang luang, bisa Anda apa namanya ulang kembali materi yang sudah ada, dan kemudian semua materi-materi yang sudah Anda putar itu nanti kita akan bahas apa namanya lebih lengkap bedah kasusnya atau apa itu pada saat kita Zoom meeting begini. Ya, kita akan bahas, kita batasi. Nah, untuk malam ini, karena kita masih perdana ya, jadi topik kita hari ini itu adalah perkenalan. Kita saling apa namanya, keep in touch, kita saling supaya lebih dekat begitu ya. Terus kemudian yang kedua kita akan mulai untuk memperkenalkan dulu fitur-fitur dari personal assistant system, di mana itu adalah apa namanya aplikasi utama dalam pembelajaran kita di kelas online basic to advance ini. Terus kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas masalah persiapan dan juga bagaimana mengubah mindset Anda yang tadinya masih awam tentang handphone itu, yang taunya cuma scroll Facebook, buka YouTube atau WhatsApp, nantinya kita akan mengubah mindset Anda untuk upgrading, supaya nanti pikiran Anda tuning, pikiran Anda sesuai untuk bagaimana Anda ini dibentuk sebagai teknisi handphone. Bisa analisa, bisa mengenali apa yang apa namanya Anda hadapi, pegang handphone orang, terus kemudian tahu apa yang dilakukan. Terus kemudian saya apa namanya jelaskan juga mengenai kurikulum yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya ya. Jika apa namanya nanti videonya masih belum pernah diputar, untuk seperti Bang Fikri ya, sementara ini PC-nya masih bermasalah, itu nanti untuk video kurikulum sudah ada di apa namanya link YouTube. Kalau nanti masih belum ada, saya lampirkan di bagian chat sini ya. Saya apa namanya ini linkkan video YouTube-nya untuk kurikulum yang akan kita bahas selama dalam pelaksanaan kelas Basic to Advanced Android ini. Nah, untuk apa namanya berikutnya kita langsung ke sesi pertama yaitu perkenalan. Saya apa namanya berikan waktu untuk yang pertama kali datang tadi adalah Bang Avi. Silakan Bang Avi untuk berkenalan supaya apa namanya rekan-rekan juga saling mengenal. Cek cek. Halo. Ada suaranya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua, saya Avi. Saya asli Jawa Tengah ya. Cuman untuk sekarang domisili di Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Lamandau. Untuk sekarang saya ada basic sedikit-sedikit soal servis handphone dan alhamdulillah ada usaha juga yang bernama Gadget Solution. Walau baru mungkin sekitar 2 bulan, Pak ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan Alhamdulillah. gitu. Tepatnya di mana itu usahanya Bang Avi? Di Kalimantan Tengah, Pak. Lebih tepatnya di Kabupaten Lamandau.
Lamadau. Iya. Dari apa namanya? Mana Kalimantan Tengah itu berarti Pontianak ya? Wah, kalau Pontianak jauh, Pak. Saya biasanya kalau dari Jawa itu naik pesawat turunnya di Pangkalan Bun. Oh, dari Pangkalan Bun, Mbak ya? Hmm. Iya, Pangkalan Bun itu paling nggak sekitar 3 jam ke tempat saya. Gitu. Kalau untuk kota terdekat itu ada Nangabulik. Nah, itu paling sekitar 1 jam kurang lebih. Harga masih bagus di sana, Bang Abi ya? Masih masih bagus. Apalagi kebetulan saya agak masuk ke daerah pabrik-pabrik, pelosok di area persawitan. Jadi harganya masih bagus. Berarti kebanyakan di sana tambang atau perkebunan atau bagaimana itu? Perkebunan sawit kalau untuk daerah saya. Tambang Oh, nggak sama kayak ada. daerah saya di Riau itu, perkebunan sawit semua. Panjang mata memandang Pak kalau di sini Pak. Oke, saya ucapkan selamat datang Bang Avi. Selamat bergabung. Semoga nanti ada manfaat dan apa namanya pengalaman yang bisa diserap sebagai ilmu yang baru ya. Jadi apa namanya di sini kita saling apa namanya ini saja santai saja. Jadi kalau misalkan katakanlah apa yang ada yang mau disampaikan, ditanyakan, itu nanti silakan di apa namanya sampaikan langsung pada saat kita Zoom meeting atau di grup support ya. Oke, Oke, siap. terima kasih. Kemudian yang kedua, Bang Burhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan. Saya dari Cilacap, lebih tepatnya di daerah Kecamatan Maos. Agak Kemudian untuk dikeraskan volumenya, Bang Burhan. cek-cek terdengar, Ya, ya saya berasal dari Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, kecamatannya Maos. Kemudian untuk usaha, kebetulan saya belum ada usaha di bidang servis handphone, makanya kali ini ingin mempelajari dari Bang Arsa ini dan teman-teman semua yang sudah khususnya sudah berkecimpung lebih lama di dunia servis handphone gitu Pak. ya, mohon maaf agak kurang terdengar suaranya. Jadi yang saya dengar tadi Bang Burhan itu dari Maos ya, Cilacap. Iya, Terus kemudian sudah punya usaha di bidang servis handphone, Bang? belum belum belum. Belum ya, baru mau memulai Belum. ini ya. Ya, baru mau belajar ini. Saya doakan semoga secepat mungkin nanti Bang Burhan itu sudah bisa mandiri untuk apa namanya membuka usaha sendiri gitu ya. Saya Siap. rasa Amin. nanti kalau misalkan dengan mengikuti kelas online base itu advance ini dengan baik, itu nanti cukup bagaimana untuk Anda itu membuka usaha sendiri, meskipun katakanlah belum terlalu ke arah yang pekerjaan yang sulit-sulit. Tapi dengan apa namanya ilmu yang ada di kelas advance ini, itu sudah cukup untuk cari cuan lah istilahnya. Oke, terima kasih perkenalannya. Terus kita kemudian menuju ke Bang Fikri. Silakan Bang Fikri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Fikri Saputra. Saya dari Tangerang, Tangerang Utara, Tangerang Utara, Pasar Jati. Ya, dekat Pasar Kemis ya. A few moments later. Silakan diulangi lagi perkenalannya Bang Fikri. iya Pak, maaf tadi keluar itunya, zoomnya. Ya, perkenalkan nama saya Fikri Saputra. Saya dari Tangerang. Pekerjaan saya di bidang servis TV, Servis servis TV ya. TV tabung, TV LED, lebih ke TV aja gitu Pak. Gitu ya.
Ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti Bang Fikri itu akan tahu bahwasannya dengan modal yang sudah dimiliki, servis TV itu sama juga elektronika, itu nanti akan Ya. masih bisa terpakai sebagai acuan ya. Tetapi nanti mindsetnya aja yang kita ubah. Jadi yang tadinya TV itu dia adalah elektronika umum ya. Dia hanya ada apa namanya eh, tegangan, terus kemudian ada apa namanya IC untuk playbacknya, untuk vertikal dan horizontalnya. Nah itu nanti kita akan menggunakan acuan sendiri untuk di handphone. Itu lebih ke arah elektronika digital. Nah, nanti yang tadinya masih analog, yang di TV itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, yaitu digital. Jadi kita itu nanti menghadapi sesuatu yang elektronika digital, kecuali TV yang Anda perbaiki itu adalah Smart TV. Kalau Smart TV di situ sudah ada Android-nya memang, ya. Ada yang pakai Android, ada yang tipe-tipe tertentu itu sudah mempunyai OS lain, gitu ya. Di Samsung itu ada beberapa itu yang memakai OS Samsung sendiri namanya Tizen OS itu ya. Terus dari Huawei juga sama, dia memakai Harmony OS. Itu nanti bisa dijadikan acuan ya. Jadi nanti paling tidak Bang Fikri itu sudah punya batu loncatan lah dari pengalaman di servis TV. Oke, menarik sekali. Kita ke peserta berikutnya, Bang. Sama tadi yang dari Ciamis ini saya sampai lupa. Saya sudah saya turunin tadi. Bang siapa tadi Bang? Bang Ade ya? Ya, Dek. Ini saya ringin dulu. Bang Ade, Ciamis. Oke, lanjut Bang Ade. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sugiono. Saya dari Raja Desa, Ciamis, Jawa Barat. Sekarang saya buka konter di Ciamis, Raja Desa. Sudah punya konter ya? Melayani servis juga Bang Ade? Lagi belajar, baru 6 bulan, Pak. Baru 6 bulan. Alhamdulillah. Kalau masalah harga di Ciamis bagaimana Bang Ade? Masih bagus? Alhamdulillah sih masih bagus, Pak. Oh ya. Pasang LCD masih berapa di sana? Ada 3,5-an, lah. 2,5? 3,5. 3,5? Oh masih bagus itu. Ya. Sangat bagus sekali. Itu hampir sama dengan saya waktu di Merauke kemarin. 3,5 itu yang apa ya istilahnya angka terendah yang paling kalau ditawar-tawar itu 3,5. Tadinya waktu saya awal masuk di Riau itu pun masih harga segitu masih bagus. Tapi sekarang karena sudah banyaknya kompetitor, terus kemudian pemain grosir spare part itu sudah mulai masuk ke dalam-dalam, akhirnya harga anjlok juga. Jadi memang kalau misalkan sudah kebanyakan pemain besar itu masuk ke daerah kita itu jangan terlalu berharap nanti itu apa namanya harga itu masih bisa bertahan. Jadi saya harapkan untuk para peserta nanti di sini kita bukan hanya belajar dari sisi teknis saja, sisi apa namanya hard skill-nya, tetapi nanti kita akan belajar juga di soft skill-nya, termasuk bagaimana penyesuaian dengan pasar. Jadi kalau misalkan katakanlah mohon maaf misalkan di Tangerang itu saya sudah apa dapat informasi dari beberapa kawan di sana juga harga itu sudah mulai jatuh ya sekitar di bawah 200 katanya. Apa betul itu Bang Afi? Iya betul Pak, di Tangerang udah Iya, mulai banyak saingan. iya karena apa namanya masalah supply and demand ya. Teknisi di sana sudah mulai banyak, terus kemudian pemain grosir, pemain besar itu juga sudah mulai banyak. Jadi disitulah tantangannya. Jadi saya berharap nanti di kelas ini itu nanti bukan hanya masalah skill teknis, hard skill-nya saja yang kita apa namanya pelajari, tapi masalah soft skill, bagaimana kita itu bertahan dengan gempuran yang sudah apa namanya
tidak bisa dielakkan ya, di setiap daerah itu pasti ada itu. Nanti kita akan coba ada sisipan lah. Mungkin nanti kalau di apa namanya diperkenankan saya juga akan sedikit menambah wawasan satu video yang nantinya itu untuk menambah soft skill itu. Oke, terima kasih atas perkenalannya semuanya para peserta kelas online Basic to Advanced Android gelombang pertama ya. Eh, Kali ini seperti yang saya jelaskan di awal, untuk pertemuan pertama kita nggak usah terlalu formal, kita nggak langsung ke materinya. Jadi poin pertama tadi untuk perkenalan kita sudah melalui bersama. Terus kemudian kita akan melangkah bagaimana apa namanya tata cara penggunaan dari personal assistant system yang merupakan alat utama, fitur utama untuk proses belajar mengajarnya. Nah, seperti yang ada di tampilan eh, di monitor Anda, bahwasannya aplikasi dari personal assistant system itu adalah gabungan dari learning management system dan juga nanti ada hardware dan software complete guide ya. Jadi sementara ini masih saya munculkan di sini di bagian belajar di sini. Ini hanya satu kelas saja, tetapi nanti di awal tahun itu nanti akan dipenuhi dengan kelas-kelas ya di sini. Mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Jadi apa namanya? Tunggu saja gebrakannya. Nanti di situ akan banyak fitur yang sudah apa namanya beli kelas online ini itu nanti akan dimungkinkan untuk mendapatkan kelas gratis. Nanti yang akan saya munculkan pertama kali itu adalah complete guide, kelas complete guide untuk reparasi handphone Redmi 6A. Jadi mulai dari bongkar pasangnya, ganti LCD, sampai ganti MMC, repair apa namanya, IMEI dan lain sebagainya. Jadi nanti itu komplit sekali, ya. Cara apa namanya analisa kalau mati itu seperti apa, terus kemudian bagaimana eksekusinya, itu nanti akan ada step-stepnya. Jadi sama kayak kelas kita ini. Jadi pada saat kita buka di bagian apa namanya buka kelas ini ya, kita buka bagian buka kelas ini, kita akan disajikan kurikulum yang dalam bentuk section-section ini ya. Mulai dari pengenalan kelas online-nya ini, mungkin Anda tadi sudah apa namanya eh, memutarnya. Bagi yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk memutar videonya, seperti apa namanya Bang Fikri tadi ya, masih terkendala dengan PC-nya, itu nanti bisa di apa namanya disusul ya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, PC-nya sudah bisa di-upgrade atau diperbaiki, nanti bisa Anda putar kembali. Nah, untuk yang pertama, ini ada kurikulum yang sudah saya jelaskan tadi, videonya juga ada di YouTube. Kalau Bang Fikri nanti belum bisa mengakses personal assistant system, nanti bisa dilihat dari di YouTube ya, linknya kurikulumnya juga ada. Terus kemudian yang kedua itu, di sini apa saja yang harus disiapkan, ya. Rangkuman dari apa namanya video ini itu adalah yang pertama yang perlu Anda siapkan itu adalah PC atau laptop. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa PC yang eh, bisa dipakai atau minimal requirement-nya itu adalah dengan prosesor Core i3 Gen 4 ke atas. Kalau bisa Gen 5, Gen 6 itu lebih bagus lagi ya. Terus kemudian dengan RAM minimal 4 GB, kalau bisa 8 GB, karena pada saat dipakai 4 GB, saya khawatir nanti multitaskingnya akan kurang. Jadi pada saat Anda membuka personal assistant system, ternyata Anda juga pas membuka aplikasi lain, Unlock Tool, Borneo, atau Orion, dan lain sebagainya. Oh ya, nanti saya usahakan ya, dalam akhir tahun ini, sebelum sebelum akhir tahun, seluruh peserta dari kelas online ini itu akan mendapatkan aktivasi skematik gratis
ya. Nggak tahu nanti dari Orion atau dari Borneo, tapi kalau Orion bisa saya pastikan pasti dapat ya. Itu apa namanya aktivasinya selama 1 bulan itu nanti pasti dapat. Nanti Borneo kita akan upayakan kalau memang kita beruntung, insya Allah nanti kita itu akan dapat yang apa namanya aktivasi 1 bulan ya. Saya lanjut kembali. Yang pertama adalah apa namanya masalah PC ya. Terus kemudian yang perlu disiapkan adalah apa namanya koneksi internet yang lancar. Di situ juga ada caranya untuk cek apa namanya koneksi internet lancar atau tidak, ada di videonya. Terus berikutnya itu adalah aplikasi Zoom yang seperti sekarang Anda apa namanya eh, pakai ya. Sekarang kita pakai Zoom. Terus yang terakhir itu adalah sifatnya opsional, yaitu peralatan servis. Jadi yang saya apa namanya perhatikan tadi dari keempat peserta yang sudah online ini baru 2 ya yang apa namanya siap dengan alat servisnya ya. Yang lainnya masih menyusul. Jadi tidak ada apa-apa karena sifatnya opsional. Nah, dengan adanya kelas online ini nanti kita harapkan bagi yang masih mau memulai untuk apa namanya ke bidang servis itu nanti akan ada video di mana alat-alat apa saja yang biasanya atau sebagai standar untuk melakukan kegiatan servis ya. Dan nanti jangan khawatir di situ akan ada semuanya. Tetapi yang paling penting adalah Anda nanti akan mendapatkan perubahan mindset, perubahan pola pikir. Yang tadinya cuman handphone itu bisa hanya dipakai untuk scroll medsos, untuk lihat YouTube, terus kemudian mencari berita-berita di apa namanya situs-situs tertentu begitu ya, atau sekedar untuk lihat video. Nah, nanti Anda itu bukan hanya bisa melakukan itu, tetapi Anda bisa melokalisir dari kerusakan yang mungkin muncul. Paling tidak pada saat Anda menerima servis, menerima apa namanya jasa servis, itu nanti Anda tahu mulai dari mana dulu pengecekannya, gitu ya. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi bahwasannya untuk di kelas basic to advance itu adalah kelas persiapan. Kelas persiapan bagaimana nanti Anda menjadi teknisi profesional. Nah, untuk menjadi teknisi profesional masih ada beberapa langkah lagi, tetapi ini adalah batu loncatan yang sangat tepat bagi Anda supaya nanti Anda itu benar-benar menjadi teknisi yang profesional. Sama seperti kita bangun rumah ya. Kita bangun rumah itu kalau misalkan pondasinya tidak kuat, maka nanti rumah Anda juga akan gampang roboh. Jadi saya berharap dengan adanya kelas basic to advance ini akan menjadi pondasi Anda yang kuat untuk membangun bangunan dari bisnis jasa reparasi telepon seluler Anda. Itu untuk bagian yang bab apa saja yang perlu disiapkan. Terus kemudian kita masuk ke bagian di mana Anda bisa mengubah mindsetnya. Ya, karena ini videonya singkat, kita coba play saja.
juga masih ada ya pasti awam tentang itu dan ya pertanyaan paket ya. Kita mulai dengan bagaimana kita mengenali handphone. Nah, handphone itu bisa kita kategorikan menjadi beberapa yang. Yang pertama, dia adalah alat elektronika karena dia mengandung listrik. Ya, satu daya itu adalah baterai yang mengandung listrik. Yang kedua, handphone itu tentu saja adalah alat elektronika karena dia mengandung sinyal yang tele merupakan jauh, komunikasi merupakan suatu percakapan atau obrolan dari dua entiti, ya, dua manusia yang berbicara dan secara pasti sesuatu yaitu sinyal, ya, karena handphone mengandung sinyal maka dia sebagai alat. Yang ketiga, karena handphone era sekarang tidak bisa memutar view, memutar musik, terus kemudian juga ada internet di situ ya, dan bisa mengakses medsos, mengakses berita itu terbaru. Maka itu juga ada alat multimedia. Nah, kita akan jabarkan satu-satu mulai dari apa. Yang pertama itu adalah handphone sebagai alat elektronika. Oke, cukup. Jadi tiga fundamental yang tadi saya jelaskan itu adalah fundamental yang nantinya menjadi modal utama pada saat Anda merubah mindset Anda yang tadinya cuma menjadi pengguna dari handphone itu menjadi orang yang mampu melakukan analisa kerusakan yang ada di handphone. Jadi kerusakan di handphone itu tidak akan melenceng dari tiga hal tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah masalah elektronikanya. Jadi elektronika itu adalah suatu ilmu yang dipelajari untuk memahami perubahan atau modifikasi dari arus listrik. Ya. Jadi nanti Anda akan mulai belajar bagaimana perilaku listrik itu, terus kemudian sifat dari listrik itu seperti apa, terus kemudian bagaimana dia itu dimodifikasi dari listrik berubah menjadi gambar, dari listrik menjadi cahaya, terus kemudian dari listrik menjadi suara, dari listrik menjadi signal, ya. Itu nanti akan Anda pelajari, terutama di masalah yang kedua, yaitu masalah telekomunikasi. Tele itu artinya jauh, komunikasi itu adalah percakapan atau obrolan dua entity. Saya bilang dua entity karena kita bukan dari dua orang, tetapi dari dua gadget, dari dua handphone ini yang saling berbicara secara jarak jauh ya. Berarti kita butuh sinyal. Terus yang ketiga itu adalah masalah multimedia, berarti dia itu berhubungan dengan data. Nah, data ini nanti akan erat hubungannya dengan bagaimana proses perintah dari bagian IC CPU atau SoC ya, chipsetnya itu untuk mengontrol semua komponen yang ada di handphone supaya mereka bekerja sesuai dengan relnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, dari ketiga pokok ini akan muncul potensi-potensi kerusakan. Jadi kerusakan itu tidak melulu HP konslet, terus kemudian komponen itu dibuang, selesai, dan akhirnya normal kembali. Tidak seperti itu. Jadi nanti ada kasus-kasus yang tertentu. Jika nanti Anda punya kesempatan untuk naik level ke kelas advance to expert, itu nanti Anda akan banyak sekali berhadapan dengan kasus yang sifatnya itu aneh. Apalagi dengan kenyataan
dengan adanya handphone-handphone yang terbaru sekarang itu lebih gampang sekali untuk apa namanya mati total. Meskipun katakanlah pemakaiannya belum lama. Baru-baru kemarin saya juga mendapatkan kasus ada apa namanya handphone bisa dikatakan relatif baru ya, Realme C75 itu kan masih baru. Baru dipakai belum sebulan tiba-tiba mati total. Nah, itu kenapa? Karena begitu. Karena kalau bisa dibilang handphonenya masih relatif baru. Nah, itu nanti kita akan kenali bersama bagaimana cara analisanya, karena kerusakan itu belum tentu dari elektronikanya. Bisa jadi hanya masalah softwarenya saja, bisa jadi berarti kalau masalah software itu mengenai data, bisa jadi juga karena masalah signal. Karena signal yang ada di handphone itu tidak hanya sinyal yang bikin Anda bisa berkomunikasi dengan kolega atau saudara Anda di jarak jauh. Tetapi handphone untuk dia itu bisa menyala, ya, itu juga butuh sinyal yang dinamakan sebagai sleep clock dengan apa namanya display clock. Jadi nanti itu ada syarat utama handphone untuk hidup itu harus ada dua itu. Kalau dua itu tidak ada, handphone tidak akan menyala. Ya, semua kondisi elektronis atau syarat-syarat kerja dari elektronya itu tidak akan berjalan jika sinyal dari dua komponen itu, ya, sleep clock dengan baseband clock itu kalau tidak ada, maka handphone tidak akan bisa hidup. Begitu juga jika handphone itu terjadi kerusakan data yang biasanya ditimbulkan karena masalah software ya, minta di software ulang atau minta MMC-nya itu direconfig ulang atau bahkan data yang ada di dalam itu harus disesuaikan lagi. Misal handphone Qualcomm seperti Oppo A3s, terus kemudian Vivo apa namanya V9 itu kan sama ya, memakai Snapdragon 460. Kalau chipsetnya itu tipenya SD450. Nah, itu jika terjadi kerusakan dari konfigurasi MMC-nya, itu pun bisa menyebabkan mati total. Dengan tanda-tanda nanti kedeteknya itu USB Qualcomm 9008. Terus kemudian posisinya mau di software seperti apapun, softwarenya selesai, tetapi tetap tidak mau nyala. Ternyata hanya config dari partitionnya itu berubah. Yang darinya settingan Qualcomm, biasanya 0x38, berubah menjadi 000 atau berubah jadi 048. Gitu. Jadi, kita nanti akan mempelajari dulu sesuatu ini dari normalnya seperti apa. Supaya Anda bisa apa namanya punya acuan bahwa yang normalnya begini, kalau lain dari yang seperti itu berarti bisa dikategorikan sebagai rusak. Nah, rusaknya di mana? Itu pasti di antara tiga bagian itu tadi. Bagian elektronikanya, bagian sinyal analognya, ya, di telekomunikasi, dan bagian data. Jadi tidak akan jauh dari itu. Tidak akan pernah meleset dari itu. Ya, dari paparan singkat saya ini ada pertanyaan dulu? Silakan Bang Awi barangkali. Untuk sekarang masih aman sih, Pak. Aman ya? Alhamdulillah. Oke. Bang Burhan dan Bang Fikri yang masih mau mulai karir di bidang servis handphone, mungkin ada pertanyaan, ada kebingungan, atau saya terlalu cepat? Untuk sekarang cukup, Pak. Cukup ya, Bang Burhan? Cukup Pak, sambil mengikuti. Perlu saya ulangi lagi? Tidak, Gimana Bang Burhan? Cukup, Pak. tidak perlu diulangi. Tidak ya. Cukup dulu. Bang Ade gimana? Cukup, Pak. Cukup ya. Lanjut. Tidak terlalu cepat ya untuk gaya bagaimana penyampaian saya?
Pasti, Pak. Aman Pak, masih aman Pak, aman Pak. Masih aman ya? Jadi saya nanti apa namanya berharap ini nanti interaktif saja supaya nanti dari pelaksanaan kelas online kita itu nanti tidak ada apa namanya istilahnya sesuatu yang dikeluhkan. Tetapi kalau misalkan ada, silakan langsung disampaikan. Misalkan katakanlah apa namanya Pak terlalu cepat, Pak jangan terlalu memakai istilah yang saya bingung. Jadi rekan-rekan semua, saya berusaha dari awal saya apa namanya mengatakan tadi bahwasannya eh, saya kepingin untuk membangun pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu tentu saja apa namanya dengan bahan-bahan dan juga manpower atau apa namanya yang melaksanakan dari pembangunan itu harus tepat semua. Misal katakanlah dari tukang bangunan dan kulinya itu yang memang sudah berpengalaman sekali. Tetapi pada saat Anda disuruh membangun kulinya dan apa namanya tukang bangunan itu disuruh membangun, tapi dengan bahan-bahan yang jelek. Misalnya katakanlah dari apa namanya batu kali, misalkan yang biasa jadi buat fondasi. Tetapi karena kepingin menghemat biaya, Anda cuma memakai batu kapur bongkahan. Nah ini nanti itu akan berakibat lain dari kekuatan dari fondasinya itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan dari kuli bangunan dan tukangnya, memang dari bahannya, ya kan? Terus kemudian antara kuli dan apa namanya tukangnya itu harus dalam satu bahasa yang sama. Tidak mungkin kalau misalkan katakanlah kulinya itu pakai bahasa Minang, terus kemudian tukangnya itu pakai bahasa Bugis, nggak bakal ketemu, ya. Saya saja yang pernah tinggal 3 tahun di Sulawesi. Pada saat saya awal-awal belajar bahasa Bugis, saya sudah apa namanya mau berkelahi sama orang sana itu 3 kali, mau baku tusuk, gara-gara salah bahasa. Sebenarnya bukan salah bahasa, cuman salah dengar. Jadi saya bilangnya Pak Dale, orangnya dengarnya itu Pak Dale, yang artinya itu biawak atau apa ya, kadal besar yang biasanya di sungai itu jadinya salah paham, dikira saya itu mengolok-olok, padahal sebenarnya salah dengar dia. Siap, Bang Afi, kenapa Pak? Izin Pak, untuk tadi mungkin ada sedikit masukan dari saya. Untuk istilah-istilah yang teknis mungkin minta tolong bisa diarahkan ke bahasa yang umum. Contohnya MMC mungkin dari yang belum ada arah ke servis mungkin belum tahu kalau itu apa begitu Pak. Kalau untuk yang sudah servis mungkin tahu apa itu MMC gitu. Baik, itu saja. Begitu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih masukan dari Bang Afi. Jadi saya teruskan dulu ya, supaya tidak apa namanya terpotong. Jadi itu tujuan awal saya, bagaimana saya membuat pondasi yang kuat di Anda. Dengan cara adalah saya berusaha untuk memperkenalkan istilah-istilah yang baru yang belum Anda kenal, supaya nanti kita satu bahasa. Jadi saya menggambarkan itu adalah supaya kita itu tidak seperti yang saya ceritakan tadi. Kulinya ngomong bahasa Minang, terus kemudian tukangnya itu ngomong bahasa Bugis. Kan tidak saling mengerti. Jadi kita samakan bahasa dulu. Di antaranya nanti di video-video yang sudah ada itu nanti akan ada video di mana semua pengertian dan bahasa-bahasa yang biasa dipakai di dalam service handphone itu ada penerjemahannya juga, ada penjelasannya juga, ya. Saya nanti membiasakan diri untuk Anda supaya tahu istilah-istilah yang ada di handphone seperti MMC, terus kemudian bebas, bebas dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa baku di bidang service handphone.
Jadi bukan saya memaksakan, tetapi ini adalah bahasa standar yang biasanya dipakai di servis handphone. Jadi kalau misalkan katakanlah kita mau mengukur apa namanya kain, bukan penggarisnya yang dipotong, tetapi kainnya yang akan dipotong. Maka mulai hari ini saya berharap bagi yang baru memulai karirnya di jasa reparasi handphone seperti Bang Fran dan Bang Fikri, itu nanti mulai menyesuaikan ya. Jadi nanti akan ada video-video di situ. Sebelum dari pelaksanaan Zoom atau nanti sebelum ada yang ditanyakan, silakan diputar dulu. Untuk itu saya mohon maaf karena beberapa apa namanya video masih banyak belum bisa terupload karena posisinya saya sendiri di beberapa hari ini sekitar 4 hari ini saya sakit. Alhamdulillah ini apa namanya sudah agak mendingan, terutama kaki saya. Saya 3 hari nggak bisa jalan. Jadi kemarin kerjakan untuk bagaimana persiapan ini itu sambil rebahan. Sholat aja saya sambil rebahan. Jadi saya mohon maaf ya. Mulai malam ini dan seterusnya dan besok saya akan langsung menyelesaikan dari apa namanya video-video itu, tinggal upload semuanya karena ada beberapa yang saya revisi ya. Jadi terima kasih sekali kepada Bang Afi yang sudah ngasih masukan. Itu akan menjadi apa namanya pertimbangan. Tetapi sekali lagi saya apa namanya mengajak bahwasannya memang kita harus sedikit ada pengorbanan untuk bagaimana kita bisa mengerti hal-hal yang baru. Ya, jadi apa saja yang tadi saya sampaikan itu nanti akan menjadi acuan supaya Anda itu nanti bisa apa namanya mencari ya. Jadi ada modalnya untuk Anda itu mencari. Misalkan saya bilang tadi MMC. Sesegera mungkin Anda langsung membuka apa namanya kolom pencarian Anda di Google. Nanti ada Gemini AI atau Anda pakai ChatGPT atau pakai Grok, silakan ya. MMC seperti apa. Tetapi nanti di situ akan ada video juga yang menjelaskan istilah-istilah umum dan nanti ada apa namanya penjelasan tentang bagian-bagian dari handphone, mulai dari UI-nya di bagian mekatronika dasar ini ya. Di bagian mekatronika ini merupakan bagian UI, apa itu LCD, terus kemudian apa itu apa namanya tombol, cara kerjanya LCD. LCD itu ada berapa macam jenisnya, gitu ya. Bahkan nanti Anda akan tahu bahwasanya LCD itu sebenarnya adalah komponen elektronika yang dari bahan dioda. Dia dari kata LED, Light Emitting Dioda. Nanti itu akan Anda pelajari pada saat kita masuk di bagian elektronika dasar, ya, bagian komponen aktif. Nah, untuk malam ini kita batasi dulu di perkenalan itu tadi. Jadi eh, kita konsentrasinya untuk pertemuan awal ini adalah penyamaan visi supaya nanti kelas online kita ini mulai dari tahap-tahap itu tadi. Jadi pengenalan apa saja yang perlu disiapkan, terus kemudian juga bagaimana proses pengubahan mindset Anda, termasuk untuk memahami istilah-istilah yang baru Anda kenal, yang seperti disebutkan Bang Afi tadi. Untuk Bang Burhan dan Bang Fikri masih bisa mengikuti? Bisa, aman. Aman ya? Masih Pak. Ada pertanyaan lagi? Masukan lagi, silakan. Ya paling untuk saya yang terkendala dengan laptop ini ntar selama Google Meeting apakah bisa dilihat ya videonya di Google Meeting gitu Bisa, nanti yang di aplikasi. semua rekaman dari apa namanya Google Meeting kita itu akan saya upload ke YouTube ya. Jadi nanti linknya untuk video rekaman dari Zoom kita itu nanti akan saya berikan di grup support. Dan juga nanti akan saya masukkan juga di bagian dari apa video yang ada di personal assistant system. Ada lagi?
Bang Ade, ada masukan lagi? Aman ya? Oh ya Pak, jadi ntar video meetingnya dikirim ke grup juga ya, jadi biar tidak ada yang itu apa tertinggal gitu. Oh iya, nanti akan segera saya apa namanya upload ke YouTube ya. Linknya nanti saya share ke grup support ya. Mungkin besok pagi itu nanti saya bagi linknya itu karena saya butuh apa namanya upload itu untuk ke WiFi. Kalau di rumah ini di kontrakan saya ini sementara masih pakai Orbit, dia masih pakai kuota. Kalau besok di markas ada WiFi, jadi semua materi yang belum masih kosong-kosong itu akan saya upload semua. Terus kemudian apa namanya, termasuk juga video sesi Zoom meeting kita kali ini. Karena saya sudah 4 hari ini saya di rumah terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan. Nggak. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa jalan tapi agak pincang-pincang juga. Ada lagi masukannya, pertanyaan? Silakan. Cukup, Pak. Dah. Sudah, Bang Afi? Bang Buran, aman ya? Aman Pak, lanjut dulu. Oke. Jika dirasa tidak ada pertanyaan atau masukan lagi, untuk Zoom meeting kali ini kita cukupkan sekian dan kita lanjutkan di hari Jumat ya. Kita nanti mulai masuk di materi elektronika dasar. Jadi kita nanti akan apa namanya berkenalan dulu bagaimana sih elektro itu. Mulai dari sesuatu yang sangat dasar sekali, cara kerjanya listrik, terus listrik apa yang dipakai di handphone, satu dayanya dari listrik itu satu dayanya dari mana tuh di handphone. Terus kemudian bagaimana listrik itu bisa diubah menjadi gambar, menjadi suara, menjadi sinyal yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, itu nanti untuk memenuhi dari ketiga unsur yang tadi saya jelaskan. Handphone itu adalah alat elektronika, alat telekomunikasi, dan alat multimedia. Paling tidak sekarang Anda sudah punya sedikit acuan ya untuk wacana ke depan. Jadi yang mau dibahas itu apa gitu. Sudah tahu kira-kira ya? Sudah Pak. Oke. Jadi untuk apa namanya Zoom meeting kali ini bisa kita akhiri dulu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan saya juga minta maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit yang membuat apa aplikasi Zoom saya terreset. Semoga nanti di pertemuan berikutnya di Zoom meeting kita itu akan lebih lancar lagi. Saya ingin nanti kelasnya itu bisa lebih aktif lagi untuk pertanyaan dan masukan. Terima kasih untuk yang tadi Bang Rafi sudah ngasih masukan dan rekan-rekan lain yang sudah ada pertanyaan. Saya akhiri Zoom kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.